Baiklah teman-teman, kita lanjut di pertemuan ke-6 multimedia part yang keempat. Di part yang keempat ini saya akan menjelaskan sejarah digitalisasi. Digitalisasi ini sangat erat hubungannya dengan multimedia karena ibaratnya multimedia adalah proses, maka hasil yang kita lihat dalam bentuk digitalisasi, ya. Digitalisasi multimedia bermula pada tahun 1983 sampai 1986, ya, diawali dengan kemunculan Qtron. Knight Ridder membuat sebuah proyek yang memberi akses berita kepada khalayak sebelum berita tersebut dicetak pada koran. Berita yang ditampilkan merupakan berita dari Miami Herald dan Asosiasi Press. Namun, Qtron terpaksa harus ditutup pada 31 Maret 1986 dikarenakan tidak memberikan profit apapun setelah 6 tahun penelitian dan 3 tahun beroperasi. Setelah itu, dalam mengakses Qtron diperlukan perangkat khusus seperti terminal dan keyboard. Ya, seperti ini tampilannya. Pada tahun 1984, World Wide Web mulai berkembang dan memunculkan banyak pionir laman berita dari berbagai media berita. Contohnya CNN, The Chicago Tribune, dan News Observer. Koran Inggris The Daily Telegraph mengikuti tren dengan meluncurkan Electronic Telegraph pada November 1994. Electronic Telegraph menjadi koran berbasis daring pertama di Eropa. Publikasi daring mulai mengikuti ritme dari publikasi cetak yang terbit setiap hari. Spesifikasi topik berita juga mulai dikembangkan pada saat itu sehingga muncul yang dinamakan agregasi berita. Agregasi berita ini adalah sebuah tren saat sebuah laman atau perangkat lunak mengumpulkan berbagai konten yang memiliki topik yang sama namun berasal dari banyak sumber dan memiliki banyak format. Konten yang dikumpulkan dapat berupa teks, foto, dan video. Sementara di Indonesia, pionir pertama koran daring adalah Republika dan Kompas. Kemunculan koran daring ini disebabkan oleh mulai meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia. Selain itu, kendala geografis yang membuat sulitnya distribusi koran cetak juga menjadi alasan pendukung hadirnya laman-laman ini. Namun, konten dalam laman ini masih sama dengan konten pada koran tercetak. Tempo juga meluncurkan Tempo Interaktif pada tahun 1996. Kemunculan Tempo Interaktif sebagai pengganti koran cetak Tempo yang berhenti beredar akibat dibrandel oleh pemerintah pada tahun 1994. Sehingga konten yang ada pada laman Tempo Interaktif berbeda dengan laman-laman berita lain. Tempo Interaktif cenderung menyuguhkan konten berupa wawancara dengan narasumber dan profil tokoh. Perubahan mulai terjadi ketika Detik.com muncul pada tahun 1998. Detik.com lebih mengutamakan kecepatan dalam menyampaikan berita. Unsur berita yang digunakan hanya apa, siapa, dan di mana. Perubahan ini mulai dilakukan karena situasi Indonesia pada saat itu sedang sangat bergejolak. Informasi mengenai gerakan reformasi selalu muncul setiap saat dan dari berbagai daerah, sehingga kecepatan dalam mendapatkan informasi menjadi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kini
Tidak ada sosial media, ya. Sosial media ini sangat masif gerakannya karena setiap orang bisa memberitakan apa saja, ya, dengan menggunakan status yang dimiliki, akun yang dimiliki, sehingga mereka bisa eh, membuat status yang bisa diakses oleh orang yang berteman dengan orang lain, orang tersebut, ya, bisa men-share berita-berita, ya, sehingga saat ini berita begitu cepat kita bisa akses.